bosnya tentang bunga, Romi terpaksa tersenyum. Romi kemudian melihat tangan bunga yang masih digenggam erat oleh bosnya itu. Romi berkata, "Maaf Pak, tangan istri saya." Seperti tidak mendengar perkataan Romi, bosnya itu tetap saja terus memegang tangan bunga sambil berkata, "Oh iya Romi, di mana kamu menemukan gadis secantik ini?" Romi kembali mengulang perkataannya. "Maaf Pak, tolong lepaskan tangan istri saya." Lagi-lagi bos Romi pura-pura tidak mendengar apa yang dikatakan Romi padanya dan terus saja mengalihkan pembicaraan. Sementara bunga terlihat berusaha melepaskan tangannya dari genggaman bos Romi. Akhirnya Romi tak lagi kuasa menahan amarahnya. Akhirnya dia sendirilah yang berusaha melepaskan tangan bunga dari tangan bosnya. Bosnya itu terlihat marah. "Apa yang kamu lakukan, Romi? Berani sekali kamu memperlakukan aku seperti itu." Romi yang sejak awal sudah merasa kesal pada bosnya itu berkata, "Seharusnya saya yang bertanya, apa yang Bapak lakukan? Mengapa Bapak menggenggam tangan istri saya seperti itu? Bapak ini orang berpendidikan, orang yang terhormat. Tidak seharusnya Bapak melakukan itu pada istri saya." "Dasar kurang ajar, berani sekali kamu mempermalukan aku di hadapan semua orang," kata bos Romi dengan sangat marah. Romi tidak mau kalah. Bapak yang telah mempermalukan diri Bapak sendiri. Bapak sudah tahu dia ini istri saya. Tapi Bapak masih saja genit dan berusaha menggoda istri saya. Maaf Pak, kalau saya harus berkata seperti ini. Tapi Bapak pantas mendapatkannya. Dan saya tidak terima perlakuan Bapak terhadap istri saya. Karena itu sama dengan Bapak telah melecehkan istri saya di hadapan semua orang. Semua orang yang berada di pesta itu berkumpul dan melihat apa yang terjadi di antara Romi dan juga bosnya itu. Mereka saling berbisik dan memberikan komentar terhadap keduanya. Sementara Bunga berusaha menahan Romi agar bisa mengontrol emosinya. Karena perasaan begitu malu, bos Romi memanggil petugas keamanan dan menyuruh mereka untuk menyeret Romi keluar dari gedung itu. Romi yang tidak terima dengan hal itu berkata, "Bapak tidak perlu melakukan hal ini. Aku bisa keluar sendiri." Romi meraih tangan Bunga dan mengajaknya keluar. Namun baru selangkah Romi melangkahkan kakinya, bosnya itu memegang pundaknya dengan sangat erat. Romi kemudian berbalik dan menepis tangan bosnya. Bos Romi semakin marah dan tidak terima dengan perlakuan Romi padanya. Dia kemudian hendak memukul Romi di hadapan semua orang. Tetapi Romi berusaha membela dirinya. Dia menepis setiap pukulan yang diberikan oleh bosnya. Orang-orang yang melihatnya begitu terkejut, dan beberapa di antara mereka berusaha melerai perkelahian itu. Namun bos Romi berkata, "Jangan ada yang ikut campur, ini antara aku dan dia." Romi tersenyum lalu berkata, "Wah, hebat sekali. Bapak seperti jagoan di film saja. Tetapi Bapak salah, karena Bapak adalah penjahat di sini." Bos Romi semakin marah dan mengambil sebuah kursi, lalu memukul tubuh Romi dengan kursi itu. Bunga berteriak sambil menangis melihat suaminya itu dipukul. Bunga kemudian memohon kepada bosnya itu, "Tolong jangan sakiti suami saya, Pak. Biarkan kami pergi.
Tolong maafkan dia jika dia telah mempermalukan Bapak di hadapan semua orang. Romi menggenggam lengannya yang mengeluarkan darah karena menepis kursi itu, tersenyum dan berkata, "Tidak sayang, kamu tidak perlu meminta maaf padanya. Justru dialah yang seharusnya meminta maaf padamu, karena dia telah berusaha melecehkan kamu, dan dia sendirilah yang mempermalukan dirinya di hadapan semua orang." Bos Romi seperti tidak tahu harus berkata apa lagi. Romi kemudian kembali mengajak Bunga untuk pergi dari tempat itu. Dan saat Romi kembali melangkahkan kakinya, bos Romi berkata, "Romi, mulai saat ini, detik ini, kamu bukan lagi karyawan di perusahaan saya. Kamu saya pecat." Romi tak menoleh sedikit pun dan tak berkata apapun. Dia hanya sedikit tersenyum, lalu kembali melangkahkan kakinya keluar. Semua orang yang berada di situ merasa kasihan dan prihatin dengan apa yang terjadi dengan Romi. Mereka semua melihat Romi dan Bunga yang melangkah keluar sambil berkata, "Kasihan sekali Romi." Dan ada juga yang berkata, "Sabar ya Romi." Romi hanya tersenyum mendengar setiap ucapan teman-temannya itu. Mereka hanya menjadi penonton, karena mereka tidak berani melakukan apapun, apalagi sampai menolong Romi. Karena jika mereka menolong Romi, maka nasib mereka akan sama seperti Romi, yaitu dikeluarkan dari perusahaan. Saat berjalan menuju ke mobil, Bunga tak henti-hentinya menangis sambil merangkul suaminya. Romi membelai wajah istrinya itu dan berkata, "Jangan menangis sayang. Tidak apa-apa, aku baik-baik saja." Bunga tak berkata apapun. Dia hanya terus menangis dalam dekapan Romi. Saat di perjalanan, Bunga berusaha membersihkan darah yang mengalir dari lengan Romi yang terluka sambil terus menangis. Lagi-lagi Romi membelai wajah istrinya dan menghapus air matanya. "Sayang, aku tidak apa-apa. Kamu tidak perlu menangis seperti itu. Aku jadi sedih." Bunga berkata, "Bagaimana aku tidak menangis? Aku melihatmu dipukul di hadapanku dan di hadapan semua orang. Orang itu benar-benar kejam. Bahkan dia memukulmu dengan kursi dan kamu diam saja. Kenapa kamu tidak melawannya? Kenapa kamu tidak memukulnya juga? Kenapa kamu membiarkan dia menghajarmu di depan semua orang, Romi? Lihat, tanganmu sampai berdarah seperti ini." Mendengar semua perkataan istrinya itu, Romi hanya tersenyum lalu mencubit pipinya dengan mesra. "Sayang, sekarang aku merasa sangat lapar. Bagaimana kalau kita mampir ke restoran dan makan di sana?" Bunga tak berkata apapun. Dia kemudian mengambil kotak P3K yang berada di dalam mobil mereka, lalu mengoleskan obat pada luka Romi. Saat mereka berada di depan sebuah restoran, Romi memarkir mobil mereka dan mengajak Bunga untuk turun. "Ayolah sayang, aku sangat lapar." Bunga kemudian turun dari mobil. Romi menghampirinya dan menggandeng kembali tangannya. "Sudah dong sayang, ayo tersenyumlah. Nanti orang-orang melihatmu menangis seperti ini. Mereka akan berpikir aku telah menyakitimu." Bunga menghapus air matanya lalu melihat Romi.
Romi pun memandangnya lalu berkata, "Sepertinya itu akan lebih baik. Sekarang istriku terlihat semakin cantik." Mereka kemudian masuk ke dalam restoran itu dan memesan makanan kesukaan mereka. Romi terus berusaha menghibur Bunga agar tidak merasa sedih lagi. Setelah makan, mereka pulang ke rumah dan beristirahat. Malam itu Romi tidur lebih awal. Bunga terus memandang wajah suaminya itu sambil membelai lembut lengan Romi yang sudah dibalut dengan perban. "Terima kasih sudah menjagaku, Romi. Terima kasih atas cinta yang begitu besar yang kamu berikan padaku," kata Bunga sambil meneteskan air mata. Keesokan paginya, Bunga bangun lebih awal dan menyiapkan sarapan untuk Romi. Saat itu Romi datang dan duduk di meja makan, tidak seperti biasanya. Romi selalu memeluknya dari belakang. Tetapi kali ini Romi duduk termenung di atas meja itu seperti sedang memikirkan sesuatu. Bunga mendekatinya dan berkata, "Ada apa sayang? Kamu terlihat berbeda hari ini." Romi meraih tangan Bunga yang berada di pundaknya, lalu menciumnya. "Tidak apa-apa sayang, aku baik-baik saja." Bunga kembali berkata, "Ya sudah, kalau begitu kita sarapan dulu ya." Romi mengangguk dan tersenyum. Saat mereka sedang menyantap sarapan yang berada di hadapan mereka, Bunga secara diam-diam, dia terus memperhatikan Romi. "Aku tidak yakin dia baik-baik saja. Pasti ada sesuatu yang dia sembunyikan," kata Bunga dalam hati. Sementara Romi berkata dalam hati, "Semalam aku sudah dipecat. Lalu bagaimana aku bisa menafkahi Bunga jika aku tidak bekerja? Hari ini aku harus keluar untuk mencari pekerjaan." Setelah sarapan, Romi kembali ke kamar. Bunga yang sedang mencuci piring terus bertanya-tanya dalam hati, apa yang terjadi dengan Romi? Hari ini dia terlihat begitu berbeda. Beberapa menit kemudian, Romi kembali dan memeluknya dari belakang. "Sayang, aku harus keluar sekarang," kata Romi. Bunga yang sedang mencuci piring menghentikan pekerjaannya itu. "Kamu mau kemana?" tanya Bunga. Romi menatap Bunga lalu berkata, "Sayang, hari ini aku ada urusan di luar. Aku tidak tahu jam berapa aku pulang. Jadi, sebaiknya kamu tidak usah menungguku untuk makan siang. Kalau kamu lapar, makanlah. Jangan sampai telat. Aku tidak ingin kamu sampai sakit. Mengerti?" Bunga mengangguk lalu Romi mencium keningnya. Setelah itu Romi pun keluar dan pergi, sementara Bunga berdiri di pintu dan terus memandang Romi hingga Romi tak lagi terlihat dari pandangannya. "Kemanapun kamu pergi, aku selalu berdoa kamu baik-baik saja sayang. Aku sangat mencintaimu," kata Bunga sambil menghapus air matanya yang tiba-tiba saja membasahi pipinya.